Takbir, Allahu Akbar, untuk siapa? Takbir, Allahu Akbar, untuk siapa? Shalom alaihim bisem Yesua Hamasyah. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Saya akan membahas sebuah tema dalam bingkai Indonesia Pancasila ya. Sebab tema ini belum ada yang bisa mencerahkan ya. Takbir Allahu Akbar itu untuk siapa? Ya. Bapak, Ibu, Saudara, ya, saya menjelaskan dalam bingkai Indonesia Pancasila ya, saling toleransi, saling menghargai, mencerahkan untuk kita semua ya. Takbir artinya menyerukan ya, menyerukan atau seruan dengan suara yang keras. Biasanya takbir adalah seruan untuk menyerukan sesembahan mereka atau Allah mereka itu ya. Allahu ya, perhatikan kata hu gabung dengan kata Allah sehingga Allahu gabung ya menjadi satu kata. Artinya adalah Allah yang maha besar ya, yaitu Allahnya bukan esa ya, tidak satu Allahnya, bahkan banyak Allah ya. Allahnya itu jamak ya. Banyak Allah, tidak tunggal, tidak esa, bahkan bisa berjumlah sampai ratusan para Allah ya. Allahu digabung Allahu. Pak, mungkin bukan Allahu kali Pak, Ilahu kali Pak. Ya, nanti kita cek ya. Di dalam Kisah Rasul 19 ayat 35, Kisah Para Rasul 19 ayat 35, ada ditulis tentang patung Dewi Artemis ya. Patung Dewi Artemis, patung itu dijadikan Allahu Akbar, yaitu Dewi Maha Besar. Jadi patung juga bergelar Allahu Akbar, tapi Allahunya digabung. Allahu Akbar ya. Ya, itu adalah Allah yang tidak esa. Kalau kita melihat di dalam 1 Korintus 8 ayat 4. Di situ ada Allah lain, yaitu Allah yang tidak esa. Ya, sehingga kata Allahu Akbar ini ya, ini fakta ya, sering diselewengkan untuk hal-hal yang negatif ya. Berteriak Allahu Akbar tapi sambil melakukan hal-hal negatif ya. Yang paling terkenal kan aksi terorisme ya toh. Terorisme itu sebelum mereka melakukan terorisme, mereka meneriakkan takbir, Saudara. Allahu Akbar. Mungkin bukan Allahu Akbar kali Pak, mungkin Ilahu kali Pak, Ilahu Akbar. Coba aja Anda dengerin ya. Ilahu apa Allahu ya. Jadi Allahu Akbar yang Allahunya digabung gitu, digabung itu untuk Allah yang jamak, Allah yang tidak esa gitu. Para pelakunya yang meneriakkan itu sambil melakukan hal-hal yang jahat gitu, yang tidak baik, hal-hal yang negatif. Sambil berdemo meneriakkan Allahu Akbar, meminta seorang pejabat untuk turun, itu sudah biasa Pak, yang kayak gitu Pak. Sambil melarang ibadah, umat melakukan ibadah sambil meneriakkan Allahu Akbar ya. Nah, mari kita bandingkan dengan yang benar ya. Allahu, antara Allah dan hu dipisah ya. Perhatikan kata hu terpisah dengan kata Allah, artinya adalah elah Allah yang esa, tauhid, tunggal, satu dan punya nama Yesus atau Isa Al-Masih. Nah,
Jadi Allahu Akbar yang digabung, Allahunya digabung itu tidak esa, jamak Allahnya. Di sambil meneriakkan Allahu Akbar melakukan hal-hal negatif. Beda dengan Allahu Akbar, Allah yang maha besar ya. Perhatikan kata hu digabung dengan kata Allah sehingga menjadi Allahu, dan itu adalah takbir untuk para Allahnya yang jamak itu dan tidak punya nama. Maka tidak heran kalau terjadi bahwa sambil meneriakkan takbir Allahu Akbar justru melakukan hal-hal yang negatif. Misalnya yang paling fenomenal, sambil meneriakkan takbir sambil melakukan tindakan terorisme. Ini fakta atau hanya hoak? Faktanya seperti itu. Nah, sekarang kita tahu kalau ada orang meneriakkan takbir ya Allahu Akbar sambil melakukan tindakan yang negatif, itu artinya takbir itu untuk Allah mereka yang ditujukan kepada para Allah yang jamak, para Allah yang Elohim itu. Jadi Elohim itu Allah yang jamak ya. Oke, lalu kita akan mencari kebenaran Allahu Akbar yang Alkitabiah. Nah, ini dia Bapak Ibu Saudara. Perhatikan bahwa kata hu terpisah dengan kata Allah. Titus 2 ayat 13. Titus 2 ayat 13. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar, Allahu Akbar, dan juru selamat kita Yesus Kristus. Jadi takbir Allahu Akbar, Allah maha besar itu yang Alkitabiah itu ditujukan untuk Allah yang esa, yang tauhid dan punya nama Yesus Kristus Isa Al-Masih itu 100% tidak melakukan hal-hal yang negatif. Takbir Allahu Akbar Isa Al-Masih 100% tidak melakukan hal-hal yang negatif. Beda dengan mereka yang meneriakkan takbir Allahu Akbar diikuti tindakan-tindakan negatif, tindakan-tindakan yang tidak baik ya. Mereka itu untuk para Allah yang jamak itu. Nah, sekarang tahu takbir Allahu Akbar itu seruan Allah Maha Besar untuk Yesus Isa Al-Masih ya. Sedangkan takbir Allahu Akbar yang hu-nya gabung dengan Allah adalah takbir untuk para Allah yang jamak itu dan diikuti tindakan negatif. Puluhan tahun tidak ada yang bisa menjelaskan ini. Kita lihat sehari-hari demo menurunkan pejabat sambil takbir, lakukan anarkis sambil takbir, melarang ibadah sambil takbir ya loh. Tidak ada yang bisa menjelaskan itu takbir untuk siapa ya. Cuma Suhu HTD yang bisa menjelaskan. Ciamik. Shalom Pendeta HTD. Saudara, ini real ya. Ada sambil teriak Allahu Akbar tapi melakukan hal-hal yang tidak baik. Benar apa benar? Kita harus akui ini ya. Tidak ada yang bisa menjelaskan kenapa seseorang itu yang paling nyata saja, paling nyata demo, yaitu demo menurunkan pejabat lah apalah. Bahkan pemimpin negara ini didemo dengan meneriakkan Allahu Akbar. Mestinya Allahu Akbar itu diteriakkan di tempat ibadah. Ya, tempat ibadah meneriakkan Allah Maha Besar, ya. Itu benar itu, ya. Menjadi masalah habis ibadah teriak Allah Maha Besar, dia turun ke jalan demo. Allah Maha Besar juga. Ya. Ya seperti itu ya. Betul apa betul? Betul, ya. Dikit-dikit Allahu Akbar, Saudara. Lalu pertanyaannya itu Allahu Akbar itu untuk siapa? Ternyata ya Pendeta Henry Tandianta justru seorang pendeta bisa menjelaskan. Justru bisa menjelaskan seorang pendeta. Ya, sementara ini seharusnya tugas dari para buya, para tokoh-tokoh itu ya. Mengapa
orang begitu mudah banget teriak Allahu Akbar sambil melakukan hal-hal yang negatif, ya. Sehari-hari kita lihat tuh, ya, dikit-dikit Allahu Akbar, ya. Allahu satu kata, ya, mungkin ilahu kali Pak, bukan Allahu, ya, cek saja, ya. Mereka yang melakukan tindakan-tindakan anarkis itu teriakannya ilahu atau Allahu. Allahu, nah, ya. Ya, seperti itu, ya. Mereka meneriakkan Allahu Akbar, teriakan yang sama dengan yang mereka lakukan di tempat ibadah loh, betul apa enggak? Ketika mereka sedang beribadah di gedung-gedung ibadah mereka meneriakkan Allahu Akbar, teriakan yang sama ketika mereka di lapangan. Entah sedang melakukan apapun juga, tetapi biasanya disertai hal-hal negatif, ya. Waktu Anda melarang, maaf nih ya, ini terus terang aja, waktu Anda melarang ibadah, ya, ada orang ibadah di daerah mana saja lah, ya, Anda melarang ibadah itu pakai teriak Allahu Akbar nggak? Pakai, nah, ya. Bahkan maaf nih ya, para teroris itu ketika melakukan tindakan teror pakai teriakan Allahu Akbar nggak? Pakai, Pak. Nah, kok Anda nggak bisa jelasin, ya? Ketika mereka melakukan itu, Anda cuma mengatakan, oh itu bukan bagian dari agama kami, Pak. Mereka jelas meneriakkan itu, Pak. Yang paling fenomenal ya teroris sama dulu kerusuhan Mei 98, teriakan Allahu Akbar di mana-mana, tapi dilakukan sambil melakukan hal-hal yang aduh nggak usah diceritakan deh. Seperti itu, ya. Jadi Allahu Akbar itu untuk siapa ya Pak Hatiti? Alkitab memberi contoh dua-duanya. Allahu Akbar yang Allahu, hu-nya gabung dengan Allah, itu Allah ya Allahu yang jamak. Di Alkitab ditulis Dewi. Dewi itu Dewi atau Dewa, itu bahasa Inggrisnya Gods, G-O-D tapi pakai S. Gods artinya jamak. Jadi kalau Anda meneriakkan Allahu Akbar disertai hal-hal negatif, Alkitab memberi contoh. Kisah Para Rasul 19 ayat 35. Itu Allahu Akbar untuk Dewi atau Dewa Artemis. Jelas ditulis Allah Maha Besar di situ. Tapi untuk dewa. Ya, Anda tahu sendiri mereka menganiaya Paulus, ya toh. Paulus dianiaya. Ya, seperti itu. Sekarang bandingkan dengan Allahu Akbar yang benar Alkitabiah. Nah, ini dia. Titus 2 ayat 13, Allahu Akbar itu ternyata punya nama. Siapa? Isa Al-Masih. Titus 2 ayat 13. Kalau Allahu Akbar yang Isa Al-Masih nggak sembarangan. Ya toh. Ya, tidak diteriakkan di tempat-tempat umum, itu khusus untuk Allah Maha Besar di tempat-tempat khusus ketika kita sedang beribadah. Orang Kristen meneriakkan Allah Maha Besar, ya. Bahasa Arabnya Allahu Akbar. Ya. Ya, itu tidak sembarangan terus di jalan-jalan sambil ngelemparin batu ke pendemo atau apa, ke siapa itu? Kok pendemo apa itu? Yang di demo. Enggak kayak gitu. Jadi sekarang terjawab ya. Sama-sama meneriakkan Allahu Akbar, ya. Vokalnya sama, Allahu Akbar, yang satu digabung, satu lagi enggak. Kalau dipisah itu artinya untuk Allah yang Maha Besar itu punya nama Isa Al-Masih. Ya gitu ya Pak, ya. Ya. Jadi berapa hari Anda meneriakkan Allahu Akbar, biasanya Allahu Akbar satu paket dengan Allahu Ahad, yaitu Yudas 1 ayat 25, itu satu paket dengan Titus 2 ayat 13. Titus 2 ayat 13 itu Allahu Akbar punya nama Isa Al-Masih. Yudas 1 ayat 25 Allahu Ahad punya nama Isa Al-Masih. Itu dia, ya. Sedangkan Allahu Akbar yang lain itu Allahu Akbar untuk yang jamak. Ada contohnya, Kisah 19 ayat 35. Dewi atau dewa itu disebut Allah,
God, bahasa Inggrisnya God tapi plural, jamak. Bahasa Ibraninya Elohim. Elohim itu jamak. Kalau Elah itu tunggal. Kalau Allah itu tunggal. Makanya Allahu dipisah. Tapi Elahu, Elohim, Allahu itu jamak. Ya. Jadi yang Anda teriakkan Allahu Akbar yang jamak apa yang tunggal, yang esa apa yang tidak esa. Lihat dari tindakannya. Kalau sambil meneriakkan Allahu Akbar, takbir gitu kan, Allahu Akbar, tapi sambil melakukan hal-hal yang negatif, ya nggak usah jauh-jauh, semua orang bisa melihat contohnya. Anda melarang ibadah, gitu. Ada satu ya umat beribadah Anda larang, Anda teriak Allahu Akbar nggak? Iya Pak. Ya, gitu itu benar apa nggak? Nggak benar Pak. Nah, Anda demo, gitu, teriak Allahu Akbar nggak? Iya Pak. Ya, Anda ya yang paling paling sering kita dengar ya mereka yang melakukan tindakan-tindakan teroris itu juga meneriakkan Allahu Akbar. Tentu itu bukan Allahu Akbar yang benar. Kalau Allahu Akbar itu yang benar yang punya nama Isa Al-Masih. Allahu Akbar, ada dasar Alkitabnya. Ada Titus 2 ayat 13. Ya. Bahkan dalam satu session debat, saya pernah itu dalam session debat dia teriak Allahu Akbar. Ya. Jadi sambil menjelekkan di dalam debat dia itu menjelekkan Yesus. Ya. Yesus itu cuman begini, cuman begitu, lalu dia takbir Allahu Akbar gitu. Ya tak ketawain gitu. Saya pakai ayat ini, pakai ayat Titus 2 ayat 13. Tidak mungkin Pak, Allahu Akbar disertai tindakan kebencian, itu tidak mungkin. Ya, Bapak berkata takbir Allahu Akbar tapi sambil mengatakan oh, Yesus semua itu Pak, HTD itu cuman gini dengan tindakan atau perkataan kebencian. Tidak mungkin Allahu Akbar tapi membenci itu. Membenci Yesusmu itu dengan menjelek-jelekan. Ya. Ya, itu di forum debat juga, forum dialog seperti itu. Tidak mungkin. Ya. Jadi itu Allahu Akbar yang apa? Jamak. Allahu gabung gitu. Akbar gitu. Di dalam Alkitab ada contohnya Kisah 19 ayat 35. Ada juga Allahu Akbar yang benar Alkitabiah. Titus 2 ayat 13. Allahu Akbar ini punya nama. Jadi kalau Allahu Akbar Isa Al-Masih, saya sering mengatakan Allahu Akbar Isa Al-Masih, Allahu Ahad Isa Al-Masih. Very clear, yang bisa menjelaskan seperti ini justru seorang pendeta, Henry Tandianta. Ya, tidak ada yang bisa menjelaskan. Hanya semua orang ngelihat kenapa orang teriak Allahu Akbar sambil melakukan hal-hal negatif. Semua orang lihat itu. Dan ada banyak orang yang jadi korban teriakan Allahu Akbar. Banyak di luar sana. Ya, sampai mereka itu aduh ya kata-katanya sampai tidak etis untuk disampaikan. Saya itu Pak dibeginiin mereka sambil teriak Allahu Akbar. Nah, ini Allahu Akbar yang model apa yang kayak gini? Ya. Para pemimpinnya nggak bisa menjelaskan kenapa terjadi seperti itu. Justru ada seorang pendeta Henry Tandianta memberi pencerahan. Oh ternyata Allahu Akbar yang Allahu gabung itu artinya Allahnya jamak. Itu artinya penyembah dewa, penyembah patung-patung dewa. Ya apapun bentuknya, bisa batu, bisa kayu dan lain sebagainya, patung kayu, batu atau apapun yang disembah. Ya. Yang jelas bukan Allah yang Ahad, meskipun ngakunya menyembah Allahu Ahad, ngakunya doang. Clear? Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi, harus keberagaman wajib disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa. Saya memberi edukasi dalam bingkai Indonesia Pancasila. Iya Pak HTD, udah puluhan tahun Pak, nggak ada orang bisa menjelaskan kenapa teriak Allahu Akbar
katanya Allah Maha Besar tapi kok melakukan hal-hal negatif. Gereja kami dilarang ibadah, mereka teriak Allahu Akbar, Pak. Lah iya, Anda nggak tahu tuh bedanya Allahu Akbar dan Allahu Akbar, digabung dan dipisah. Anda nggak tahu bedanya tuh, ya. Nah sekarang tahu kalau Allahu Akbar yang Alkitabiah itu ditambahin pakai nama Allahu Akbar Isa Al-Masih, nggak mungkin melakukan tindakan-tindakan negatif, ya. Tapi yang kita dengar itu mereka bilang apa? Allahu Akbar itu saja kan, nggak ada Isa Al-Masihnya kan, nggak ada lah iya. Yang bisa jawab begini siapa? Aneh bin Ajaib malah seorang pendeta. Mestinya ini kan wilayahnya para tokoh-tokoh mereka ya, para buya saya sering menyebut. Mestinya begitu, introspeksi diri ayo dalam bingkai Indonesia Pancasila. Ya, seperti itu. Ini fakta loh, fakta betul. Puluhan tahun nggak ada yang bisa jawab, nggak bisa jelaskan betul. Mengapa mereka berteriak Allahu Akbar sambil melakukan hal-hal negatif? Lah iya, kan mestinya nggak begitu, betul. Mestinya nggak begitu. Ya Allahu Akbar ya digelurakan atau diteriakkan di dalam tempat-tempat ibadah, ya. Lah mereka di ibadah iya, di jalanan iya, Pak. Lah itu dia ya, nggak ada yang bisa jelasin toh. Cuman seorang pendeta Henry Tandianta yang bisa jelasin bedanya Allahu Akbar dengan Allahu Akbar. Ya, kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib, disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa. Kalau toh dalam kehidupan sehari-hari kita mendapati kenyataan ya tidak sama ya nggak apa-apa ya. Jadi sekarang jangan dikit-dikit takbir gitu di depan HTD, nggak ada yang berani begitu. Saya soalnya di season debat pun saya pernah membahas ini gitu. Anda dikit-dikit takbir tapi dengan melakukan kebencian, ya kebencian dengan kata-kata kebencian itu pasti bukan Allahu Akbar yang benar. Lalu saya jawab pakai Titus 2 ayat 13. Udah diem, kelepek-kelepek dia, nyerah. Iya Pak, mestinya Allahu Akbar itu untuk hal-hal yang baik. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus Isa Al-Masih, satu-satunya Allahu Ahad wa Rabbani. Allahu Akbar itu. Allahu Akbar itu. Allah yang Maha Besar, Allahu Ahad, Allah yang Maha Esa, Warabani dan Tuhan dan Juru Selamat itu Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.